Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Ayu Rahmawati dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 17. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan epitel. Tolong disimak ya. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa itu jaringan hewan. Nah, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Nah, jaringan hewan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua jaringan otot, yang ketiga ada jaringan ikat, dan terakhir ada jaringan saraf. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan epitel. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu jaringan epitel? Nah, kalau belum pada tahu, dengerin aku baik-baik ya. Jaringan epitel merupakan jaringan membran atau kelenjar yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Next, ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama, ada sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang kedua, terdiri atas sel-sel yang berisi bersudut, banyak poligonal, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Yang ketiga, sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Dan yang terakhir, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dan cairan jaringan ikat bawahnya. Fungsi dari jaringan epitel yaitu berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan deteksi. Oh ya, kalian semua harus tahu loh, ternyata di jaringan epitel itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ada epitel pipih. Yang kedua, ada epitel kubus. Yang ketiga, ada epitel silindris. Yang keempat, ada epitel transisional. Yang kelima, ada epitel kelenjar. Nah, yang pertama akan menjelaskan apa itu epitel pipih. Epitel pipih memiliki bentuk sangat tipis, seperti lembaran dan tingginya lebih rendah daripada lebarnya. Berdasarkan susunannya, epitel pipih dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, epitel pipih selapis. Tersusun dari satu lapisan sel-sel, semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contohnya, pada endotelium, mesotelium, dan alveolus paru-paru. Nah, yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Merupakan membran yang tebal terdiri dari atas lebih dari satu lapisan dan sel-selnya berbentuk pipih. Yang kedua yaitu epitel kubus. Epitel kubus memiliki bentuk sel seperti kubus, mempunyai ukuran tebal dan panjang sel yang sama, dan tampak seperti bujur sangkar. Berdasarkan susunannya, epitel kubus dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, epitel kubus selapis, tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus, contohnya pada bagian ginjal. Nah, yang kedua, epitel kubus berlapis banyak, tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus, contohnya pada saluran keluar kelenjar keringat. Next, yang ketiga ada epitel silindris. Epitel silindris tersusun atas sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Di antara sel-sel silindris umumnya berbentuk piala yang menghasilkan lendir. Berdasarkan susunannya, epitel silindris dapat dibedakan. Yang pertama, epitel silindris selapis tersusun dari satu lapisan sel berbentuk silindris. Nah, yang kedua, epitel silindris selapis bersila. Contohnya pada uterus rahim, ductus efferents pada tesis, dan pada saluran. Masih disimak kan ya? Nah, yang keempat itu ada epitel transisional. Jaringan epitel transisional terdiri lebih dari satu lapis sel dan hampir serupa dengan jaringan epitel pipih berlapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Contohnya adalah jaringan epitel ini dapat merenggang dan berfungsi untuk memberikan ruang untuk penyimpanan urin. Nah, sekarang jenis epitel yang terakhir, yaitu epitel kelenjar. Epitel kelenjar itu ada dua, yaitu ada kelenjar endokrin dan ada kelenjar eksorin. Kelenjar endokrin yaitu kelenjar yang tidak mempunyai hubungan dengan epitel. Permukaan yang membentuknya sekret langsung masuk ke pembuluh darah. Contohnya pada kelenjar tiroid, kelenjar pataroid, dan kelenjar timus. Yang kedua, kelenjar eksorin. Kelenjar eksorin yaitu yang mempunyai hubungan dengan epitel. Permukaannya yang membentuk melalui saluran pembuangan. Contohnya adalah ada kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah,
dan kelenjar keringat. Oke, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.